Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 14 Februari 2023 hari ini. Sidang ini digelar untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo alias Bribka RR dan Kuat Maruf. Adapun untuk agenda sidangnya yakni pembacaan vonis atau putusan dari majelis hakim kepada kedua terdakwa tersebut. Kita telah terhubung dengan rekan Rizky Sandi Saputra, reporter Tribunnews, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Rizky Sandi Saputra. Ya, jadi Justina dan juga Tribunnews benar bahwa pada hari ini Selasa 14 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di mana pada sidang hari ini giliran dari terdakwa dalam hal ini Riki Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf yang divonis atau dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, Justina dan juga Tribunnews, pembacaan vonis terhadap kedua terdakwa ini sudah selesai dibacakan oleh Majelis Hakim begitu tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Secara garis besar tadi Majelis Hakim memvonis keduanya lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana untuk Kuat Ma'ruf tadi Majelis Hakim memvonis mantan asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo itu dengan maksud saya putusan pidana 15 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Riki Rizal yang kita ketahui memang sudah merupakan mantan ajudan dari Ferdi Sambo, ini dengan putusan 13 tahun pidana penjara. Bisa dikatakan lebih berat daripada tuntutan jaksa karena memang dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa hanya 8 tahun penjara. Tadi juga Majelis Hakim telah membeberkan beberapa peranan yang dilakukan oleh kedua terdakwa, di mana untuk terdakwa Kuat Ma'ruf tadi disebutkan oleh Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yakni Wahyu Iman Santoso, kalau Kuat Ma'ruf memiliki peran yakni membatasi atau menutup gerak-gerik dari Brigadir J begitu sebelum eksekusi penembakan. Bahkan Kuat Ma'ruf juga disebut menjadi orang yang mengetahui sejatinya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hanya saja Kuat Ma'ruf tidak melaporkan hal tersebut kepada Brigadir J. Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso terhadap terdakwa dan yang saat ini sudah menjadi terpidana Riki Rizal Wibowo atau Bribka RR. Tadi juga Majelis Hakim menyatakan kalau Bribka RR sejatinya sudah mengetahui apa yang menjadi niat dan juga rencana dari Ferdi Sambo, yakni menghabisi nyawa Brigadir Yosua sebelum eksekusi dilakukan pada 8 Juli 2022 pada sore hari di rumah dinas Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Justina dan juga Tribuners, dengan rampungnya dua pembacaan vonis ini, maka ada dari 5 terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pembunuhan berencana, sudah ada 4 yang divonis begitu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Senin kemarin dalam hal ini mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo yang juga disebut sebagai dalang atau otak dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ini sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana mati. Ini juga lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo dengan pidana seumur hidup. Sementara untuk sang istri yakni Putri Candrawati yang juga menjadi terdakwa dalam hal ini dituntut, maksud saya divonis juga lebih berat daripada tuntutan jaksa yang semula jaksa menuntut 8 tahun penjara, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa Putri Candrawati divonis dengan pidana penjara 20 tahun penjara. Keseluruhan terdakwa diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan untuk terakhir nantinya Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan juga dijatuhi putusan begitu pada sidang pada hari Rabu besok begitu. Dan sebagai informasi Justina, dalam perkara ini kita ketahui Baradae mendapat tuntutan dari jaksa penuntut umum seberat 12 tahun pidana penjara. Ini kita belum ketahui apakah putusan dari majelis hakim nantinya juga lebih berat dibandingkan dengan putusan maksudnya tuntutan jaksa. Namun apakah lebih ringan begitu? Kita belum ketahui karena memang pembacaan putusan baru akan digelar besok. Dan Justina sebagai informasi bahwa selama 2 persidangan 2 hari ini
keluarga dari almarhum Brigadir J, yakni ibunda dan juga ayahanda dari Brigadir J juga turut hadir di dalam persidangan. Tak hanya itu juga tadi terpantau ada kakak kandung dari Brigadir J, yakni Yuni Huta Barat yang hadir di dalam ruang sidang PN Jakarta Selatan. Sejatinya mereka menilai bahwa apa yang diputuskan oleh majelis hakim sudah memenuhi asas keadilan karena memang jika merujuk pada pasal 340 KUHP, putusan yang dijatuhkan terutama kepada Ferdy Sambo ini memang sudah diatur dan diancam di dalam pasal tersebut. Mungkin itu Justina yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Rizky Sandi Saputra melaporkan untuk studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rizky Sandi Saputra, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.